Technical view pound sterling 4 Juni 2020 per jam 12:12 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2578, low 1.2527, dan running price kini bertahan di 1.2543. Oke, 3 titik teman-teman. Anda bisa lihat di sini MA200 yang kita gunakan, dia sempat bertahan pertama kali di tanggal kurang lebih ini adalah periode 14 April, lalu kemudian di periode 30 April, dan kali ini atau tepatnya kemarin dia sempat mencapai 1.2613, tapi lagi-lagi tertahan kurang lebih sedikit di bawah area MA200. So kalau Anda perhatikan, candlestick membentuk pola seperti demikian, badan yang relatif kecil, lalu tail ke bawah relatif kecil, lalu kemudian tail yang di atas agak relatif lebih panjang. Dan ini yang kita sebut dengan shooting star. Saat area kenaikan muncul dengan shooting star, biasanya akan terjadi pola pembalikan arah atau reversal bearish. Maka untuk hari ini, saya kecenderungan untuk melakukan area sell kembali. Setelah kemarin kita berhasil mendapatkan area 1.2600 ataupun 1.2609 ya, meskipun di pertengahan malam sempat spike tapi hanya muncul sedikit saja di 1.2613, namun berhasil ditutup mencapai 1.2575 dan terendah 1.2544. So kali ini saya rasa 1.2516 bisa saja menjadi rujukan sebagai area support kita, apalagi kalau kita lihat secara historical price, ini merupakan area-area support kuat. Jadi support kuat kali ini akan menentukan apakah dia berhasil tembus atau tidak. Tapi ingat, kalau misalkan dia ternyata ditembus, artinya tekanan akan relatif jauh lebih kencang. Berbeda kalau misalkan dia berhasil sustain atau berhasil mengalami rejection, maka kemungkinan potensi uptrend masih bisa berlanjut. Lalu kemudian di grafik H4 sendiri, kalau misalkan Anda perhatikan, ini adalah areal trendline yang sempat kita ciptakan sejak pekan kemarin, lalu kemudian dia mengalami kenaikan dan kita mengukur dengan keadaan Fibonacci retracement. Meskipun sebetulnya ini dalam pola up ya, tapi kalau misalkan kita padu-padankan dengan keadaan shooting star yang muncul di grafik daily chart, lalu juga dengan keadaan bahwa dia berada di sedikit bawah area MA200, maka kita perhatikan ini sebagai area resisten kuat. Dan artinya di grafik H4 ada kecenderungan dia dalam beberapa pola terakhir atau pola berikutnya adalah swing untuk mengalami penurunan, dan bisa saja patokannya akan berada di area garis biru tersebut. Ingat, secara fundamental kekhawatiran terhadap no deal Brexit kembali mengemuka, dan aspek psikologisnya adalah kemungkinan potensi kekhawatiran market tersebut, sehingga kemungkinan potensi tekanan lah yang akan terjadi. Itulah sebabnya mengapa kemarin dia kenaikannya tertahan lalu kemudian tergelincir. Dan kali ini saya rasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan. Kemudian jikapun dia ada recovery ataupun pullback, saya rasa kemungkinan dia akan membentuk pola double top atau hanya swing sedikit saja. Sehingga untuk hari ini sell on pullback, saran saya adalah di area 1.2550 ataupun 1.2567. Target pertama adalah 1.2503, kurang lebih sedikit di bawah area 23.6% ini, dan target kedua kurang lebih berada di 1.2454, yaitu di area Fibonacci retracement 38.2%. Stop loss silakan gunakan 1.2625 untuk mengantisipasi kemungkinan hasil perundingan dari negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa justru berakhir cukup positif. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 4 Juni 2020 per jam 12:18 waktu Indonesia bagian Barat, area high 1.1236 dan low 1.1209, sementara running price 1.1216. Oke, akhirnya dia berhasil melanjutkan kenaikan, tapi Anda perhatikan lagi-lagi area resistance secara historical price kembali menghambat. Anda bisa lihat area biru seperti ini 1-2 ya, ini menjadi area tahanan cukup spesifik dan cukup jelas bahwa kemungkinan potensi kenaikan akan terganggu. Yang menjadi permasalahan adalah kemungkinan potensi ini bisa juga terganggu dari kesepakatan ataupun negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa. Jadi kemungkinan potensinya dua kubu ini akan mengalami kendala. Tapi satu hal yang paling mengembirakan adalah harapan terhadap ECB, di mana nanti malam kurang lebih ECB akan bersidang, dan jangan perhatikan suku bunganya karena kemungkinan suku bunga tetap akan dipertahankan di angka 0%. Demikian pula dengan deposit rate di minus 0.5%.
Perhatikan dengan statement yang akan disampaikan baik itu oleh ECB ataupun Presiden ECB Christine Lagarde, di mana pekan lalu sempat memberikan isyarat bahwa proyeksi ekonomi untuk Uni Eropa sudah cenderung ketinggalan zaman, sehingga kemungkinan potensinya hari ini yang diharapkan oleh para pelaku pasar adalah harapan untuk perubahan. Demikian pula dengan keadaan QE yang akan digelontorkan, apakah akan ditambahkan atau diperluas atau justru tercenderung dipertahankan. Let's say dengan patokan kemarin 750 juta atau 750 miliar euro. Kalau saja nanti malam dikasih statement tentang kemungkinan ditambahkan extend mungkin sampai 1 triliun, maka kemungkinan itu adalah yang sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau bisa lebih dari 1 triliun, maka kemungkinan potensinya rally akan kembali berlanjut. Sehingga kemungkinan potensi ini bisa saja dilabrak ataupun ditabrak dan terjadilah breakout dengan target selanjutnya berada di 1.1290. Tapi kalau misalkan ternyata statement tersebut hanya mengakibatkan tentang perpanjangan dari QE tapi tidak ada dana yang ditambahkan, maka potensi kekecewaan juga akan terjadi dalam euro dan kemungkinan potensi akan mengalami penurunan. Di grafik 4 yang sangat menarik ini adalah areal trendline yang kita gunakan, ya, 2 garis trendline, lalu kemudian dia membentuk area kenaikan yang sangat signifikan, jauh lebih kentara daripada yang ada di pound sterling. Meskipun demikian, kategori kali ini untuk euro saya masih belum mengincar untuk areal sell-nya, melainkan untuk areal buy on dip. Untuk normalnya, areal ini merupakan areal relatif kuat untuk menjadi panduan kita untuk hari ini. Tapi Anda juga bisa menggunakan areal Fibonacci retracement seperti demikian. Anda bisa lihat, kita zoom, areal 50% berada di 1.1184 dan area 38.2% di 1.1201, dan tentunya the power of 61.8% atau area 61.8% yang dikenal dengan area cukup ampuh di area 1.1167. Sehingga untuk kali ini Euro USD menurut saya dia akan terjadi relatif koreksi terbatas, lalu kemudian dia rebound kembali melanjutkan kenaikan dengan harapan atau ekspektasi dari ECB nanti malam. Ingat, planning tersebut bisa saja berubah jika ternyata ECB mengecewakan market. Tapi untuk awal kita asumsikan bahwa ECB sesuai dengan keinginan ataupun harapan market akan menggelontorkan paket stimulus tambahan. Sehingga kemungkinan untuk hari ini buy on dip di kisaran 1.1184 ataupun 1.1197 dengan target pertama adalah 1.1232 dan target kedua adalah 1.1285. Stop loss kurang lebih saya set di area 1.1120. Selalu gunakan stop loss dan risk manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.